Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, munzilul kitabil mubin ala nabiyyi as-sadiqil amin biwasitati Jibril ar-ruhul amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in, nabiyyina wa rasulina Muhammadin khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat TV 10, teman-teman pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah, yang disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali ini di sesi kali ini kita akan bersama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar yaitu pada surah Al-Kautsar. Nah, insyaallah kita akan belajar bersama di surah Al-Kautsar. Sebelum kita belajar bersama dan nanti kita perbaiki tiap hukum tajwidnya kita uraikan, maka saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, setelah kita bacakan surah Al-Kautsar, nah kali ini kita akan uraikan, kita akan bedah hukum-hukum tajwid dan bagaimana cara membaca pelafalan di surah Al-Kautsar sesuai yang dituntunkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, pada ayat pertama kita perhatikan inna. Nah, di sana ada huruf nun bertasydid. Nah, itu hukumnya namanya gunnah. Maka kita dengungkan gitu. Kemudian gunnah ini makhrajnya atau tempat keluarannya, tempat keluar gunnah yaitu dari hidung, sehingga kita sengau in. Nah, seperti itu. Inna a. Nah, berikutnya na a. Di situ ada bacaan panjang, fathah diikuti alif mad. Kemudian bertemu hamzah di lain kalimat, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dalam riwayat yang kita baca, riwayat Hafiz Thariq Syatibiyah, maka panjangnya 4 harokat. Seperti itu, kita baca panjang 2 alif atau 4 harokat. Inna a na a. Kemudian a'tainaka a. Di situ ada huruf ain, ain sukun dialirkan, jangan dihentak a. Nah, itu nanti seperti hamzah. Tidak juga ngalir lepas enggak, cukup a'tai. Nah, ngalir secukupnya saja pertengahan. Kemudian a'tainaka. Nah, di sana ada bacaan mad tabi'i ya, mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nah, kemudian kal kautsar. Nah, kal kautsar. Al-ka. Di situ ada alif lam bertemu huruf kaf. Nah, maka dibaca izhar, lam sukunnya dibaca izhar. Hukumnya izhar qamariyah. Izhar qamariyah. Nah, kemudian kenapa dibaca izhar qamariyah? Karena bertemu huruf kaf. Nah, huruf qamariyah ini ada jumlahnya 14 gitu. Karena lam sukun dengan kaf makhraj atau tempat keluarnya tidak dekat. Nah, cukup jauh, maka lam sukunnya dibaca izhar. Kemudian al-kautsar. Sar. Nah, di situ ada ro. Nah, ketika kita baca waqaf, maka ro-nya dibaca tafkhim. Ro tafkhim dibaca tebal. Dari mana tebal itu? Tebal itu dari pangkal lidah kita naikkan. Nah, bukan seperti memoncongkan bibir, bukan kautsaru, bukan, tapi dari pangkal lidah kita naikkan. Jadi bunyi tebalnya lebih pas dan lebih optimal sesuai yang diajarkan para masyayikh Quran, seperti itu. Kautsaru, kautsaru. Nah, naikkan pangkal lidah seperti itu. Kemudian di ayat yang kedua, fasholli, fasholli. Nah, huruf shad kita baca tebal. Fasholli li rabbika. Nah, ini hati-hati. Fasholli yang pertama, linya jangan dibaca panjang. Kadang beberapa orang masih ada yang baca panjang, kesalahan. Fasholli li rabbika. Tidak. Fasholli li rabbika. Ah, pendek. Linya yang pertama, yang kedua juga pendek. Fasholli li rabb. Kemudian
liyara, roknya ada rok fathah di sini, maka dibaca tafkhim, dibaca tebal. Rabbika wanhar, wanhar, di sana ada nun sukun bertemu huruf ha, maka dibaca izhar halqi, dibaca jelas. Kenapa? Karena nun sukun itu di lidah makhrajnya, sedangkan ha di tenggorokan bagian tengah, maka agak jauh sehingga dibaca izhar atau dibaca jelas seperti itu. Nah, dibaca jelasnya seperti apa? Nun sukun disempurnakan sifatnya, tidak dia dihentak wan har, bukan, tapi tidak juga wan har terlalu ngalir, terlalu sampai dengung, tidak, tengah-tengah, wan har, nah, ngalir tengah-tengah. Kemudian ra sukun di akhir ketika kita baca ayat 2 ini, wanhar, ra sukunnya didahului fathah. Nah, hukum ra, kalau kita ingin mengetahui hukum ra, perhatikan harokatnya. Kalau ra, ru, bacanya tafkhim tebal, pangkal lidah dinaikkan. Sedangkan kalau kasroh, ri, tipis, pangkal lidah sebaliknya diturunkan, seperti itu. Begitulah kalau ra-nya sukun seperti apa? Nah, kalau roknya sukun, perhatikan harokat huruf sebelumnya. Ur, maka tebal karena sebelumnya fathah atau dhammah. Tapi kalau sebelumnya kasroh, tipis. Loh, tapi setelah ro ada huruf tebal, ada huruf shad, huruf isti'la istilahnya ada 7, kha, shad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Maka roknya juga dibaca tebal. Contoh, inna rabbaka labil mirsad, mirsad, bukan mirsad, mirsad, karena ketemu huruf sad, roknya ditebalkan, seperti itu. Nah, sedangkan yang di ayat 2 ini roknya dibaca tafkhim karena sebelumnya rok sukun, sebelumnya harokatnya fathah, maka dibaca tebal. Ayat yang ketiga kita lanjutkan, inna syani'aka, inna, nun bertasydid dibaca dengung, gunnah hukumnya. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibni Ali ibni Yusuf ibni al-Jazari, Al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala, beliau berkata dalam matan muqaddimahnya, wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu, seperti itu. Apa? Dan gunnah itu makhrajnya dari khaysyum, dari lubang hidung, maka masuk ke hidung. Gunnah apa? Nun tasydid, huruf nun dan mim, yaitu dari hidung. Karena kalau kita melafalkan huruf nun dan mim pasti dari hidung, mesti ada, pasti sengau, seperti itu. Begitupun dikatakan oleh Al-Imam Sulaiman al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfalnya, dalam hukmun nun wal mim musyaddadaini wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna, dan gunnah dengungkan, miman thumma nunan shuddida, mim dan nun ketika dia bertasydid. Wasami kullan harfa gunnatin bada, maka itu disebut namanya huruf gunnah, dua huruf ini, yaitu huruf mim dan nun, huruf gunnah, seperti itu. Inna syani, sya, ini ada hukum mad tabi'i, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Syani'aka, syani'aka huwal abtar. Nah, hati-hati di situ hamzah inna syani'aka. Nah, tidak boleh seperti itu. Sifat huruf hamzah itu syiddah, kuat. Inna syani'aka huwal abtar. Harus syani'aka, ada effort untuk melafalkannya, bukan syani'aka. Nah, itu nanti namanya ibdal bil ya, diganti dengan ya, atau ditashil, diringankan. Tidak boleh. Hamzahnya di sini harus dibaca tahqiq, dibaca jelas, syiddah, kuat, seperti itu. Lanjut berikutnya, huwal abtar, huwal a. Di situ ada alif lam bertemu huruf hamzah, maka hukumnya izhar qamariyah. Alif lam, lam ta'rif bertemu hamzah, maka dia masuk huruf qamariyah sehingga lam sukunnya dibaca jelas, dibaca izhar. Itu. Kemudian abtar, ada bak sukun dibaca qalqalah sughra, qalqalah yang kecil ya, qalqalah yang ringan itu. Sedangkan kalau huruf qalqalahnya dibaca waqaf pada huruf qalqalah, maka dia qalqalah kubra, seperti itu. Nah, di sini huruf qalqalahnya bak sukun dari 5 huruf qalqalah, yaitu qalqalatun qutbu jadin wal lin. Kata Imam Ibn al-Jazari, huruf qalqalah itu qutbu jadin,
qaf ta ba jim dal, seperti itu. Kemudian abtaru taru. Ini salah satu luar biasanya suratul Kautsar diakhiri semuanya dengan ra. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Seperti itu. Nah, ra yang di akhir semuanya hukumnya tafkhim. Begitupun di ayat 3 ini. Maka kalau dia waqaf maka sukun, kemudian dilihat harakat sebelumnya fathah, hukumnya ra tafkhim. Seperti itu. Ini di surah Al-Kautsar. Nah, itulah sahabat TV10 pemirsa pecinta Al-Qur'an. Nah, terakhir setelah kita bacakan hukum-hukumnya tadi, mudah-mudahan bisa difahami, bisa diterapkan dalam bacaan kita sehari-hari, karena mungkin ini yang sering kita praktekkan ketika sholat ya. Ketika kita baca surah Al-Kautsar, surat yang pendek seperti itu. Nah, terakhir kita bacakan sekali lagi suratul Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menambah manfaat untuk kita, membawa barokah kepada kita karena kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin itu, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di berikutnya, segmen berikutnya, yaitu di surah Quraisy, insyaallah. Seperti itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan di segmen kali ini. Kita akan belajar bersama memperbaiki di surah Quraisy, insyaallah. Nah, sebelum kita perbaikan, kita akan menguraikan hukum-hukum tajwid dan bagaimana cara melafalkannya. Maka saya akan membacakan terlebih dahulu surah Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alhamdulillah, sudah kita bacakan surah Quraisy. Nah, kali ini kita akan uraikan satu persatu dari ayat yang pertama. Ya, li'ilafi Quraisy, nah ini namanya hukumnya mad badal. Mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal itu hamzah, a, i, u, fathah, kasrah, dhammah yang dibaca panjang gitu. Kenapa disebut badal? Badal artinya ganti. Dia mengganti yang aslinya bacaannya berat. Contoh, ini aslinya seperti amanu, nah, seperti itu. I itu ni. Nah, aslinya bunyinya bukan a panjang, bukan i. Biasanya bunyinya yaitu i atau a atau u. Nah, sehingga dibaca karena hamzah ketemu hamzah berat, hingga orang-orang Arab, nah, kemudian termasuk bacaan Al-Quran yang berbahasa Arab, maka dia dibaca ibdal atau diganti dengan apa? Dengan mad, dengan dibaca panjang seperti itu, sehingga bacanya li'ilafi, li'i lebih ringan membaca panjang daripada harus bertemu hamzah lagi seperti itu. Kemudian panjangnya mad badal dibaca panjang satu alif atau dua harokat saja. Kemudian la ini mad tabi'i, mad asli, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Nah, karena dia fathah diikuti alif gitu. Quraisy, Quraisy, ra-nya dibaca tafkhim karena fathah, dibaca tebal. Pangkal lidah dinaikkan. Quraisy. Nah, ini namanya hukumnya madlin, madlin. Kenapa madlin? Karena ada lin. Lin itu apa sih? Lin itu lembut, layyin gitu ya. Apa? Fathah
diikuti ya sukun atau wawu sukun. Dikatakan oleh Imam Jamzuri dan Imam Ibnul Jazari, wallinu min halya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin wa'nina. Wallinu dan lin min halya wa wawun, ketika ya dan wawu sakina. Wallinu min halya wa wawun sukina, ketika keduanya sukun, disukunkan ya dan wawu sukun. Inin fitahun qabla kullin, ketika dua huruf ini ya sukun wawu sukun didahului fathah. Ai, au, wah ini namanya lin. Kemudian dibaca mad jadi mad lin ketika apa? Ai atau au tadi fathah diikuti sukun atau wawu sukun bertemu huruf hidup. Nah, ada huruf berharokat tuh diwakofkan. Seperti ini ya, roish. Roy itu namanya lin. Ketemu shin, kuroy, shin, dia huruf hidup, kemudian roish dibaca wakof. Maka panjangnya roy, panjangnya linnya itu boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Dengan catatan seperti mat arid disukun, baca dengan konsisten. Nah, satu kali baca dari, misalnya kita baca Quraisy ini. Nah, nanti kita akan perhatikan akhir ayatnya juga luar biasa. Allah ketika menyampaikan wahyu Al-Quran ini dengan bahkan ini akhir ayatnya semuanya mat lin. Sedangkan kalau tadi Al-Kautsar ditutup dengan huruf ra tafkhim semua. Maka ini seni bahasa keindahannya Al-Quran seperti itu. Nah, ini ketika kita baca Quraisy, maka matlin yang ayat pertama, ayat kedua, berikutnya sampai akhir itu kita konsisten. Pakai satu alif ya, satu alif boleh. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Boleh. Atau dua ya, dua alif semua. Quraisy was-shayf. Dan seterusnya seperti itu. 3 alif boleh, lebih lambat mungkin bacanya. Quraisy was-shayf. Seperti itu dan seterusnya. Nah, ini tadi namanya mad lin. Berikutnya di ayat yang kedua, ilafihim, sama hukumnya seperti ayat pertama tadi, yaitu mad badal. Karena i atau a atau i atau u yaitu hamzah yang dibaca panjang, dia mengganti hamzah sukun sehingga disebut badal, mad badal, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ila, la mad tabi'i, fathah diikuti alif. Fi himri, himri. Nah, ini mim sukun bertemu ra, mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, hukumnya izhar syafawi, dibaca jelas. Kenapa syafawi? Karena mim itu di bibir makhrajnya. Himri. Kemudian karena izhar jangan dihentak, jangan juga didengungkan. Fi himri kurang tepat. Kurang tidak pas juga dibaca himri. Terlalu berlebihan ngalirnya, tengah-tengah saja. Ila fi himri, himri cukup. Jangan juga tawallud. Apa itu tawallud? Seperti ini. Ila fi himri, miri, him. Nah, ada kayak kelepas gitu, maka sebutkan himri. Nah, seperti itu. Kemudian ro kasroh dibaca tarqiq, dibaca tipis karena dia ro kasroh, ri, maka lidah turun. Rihlatashi, tashi. Nah, ini ada alif lam tapi dibaca idgham. Kenapa? Karena bertemu huruf shin. Huruf shin makhrajnya di lidah, tengah lidah, lam juga di lidah. Maka karena makhrajnya dekat, hukumnya idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Lam ta'rif bertemu huruf syamsiyah. Jumlahnya 14 huruf gitu. Nah, sebabnya apa dibaca idgham? Karena dekatnya makhraj seperti itu. Asyita'i, ta'i, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil dibaca panjang 4 harokat, 2 alif atau 4 harokat seperti itu. Kenapa? Karena mad bertemu hamzah, hamzahnya di satu kalimat atau satu kata ya. Dalam bahasa Arab kalimat, dalam bahasa Indonesia disebut kata. Was-shayf, sama ada alif lam juga, namun tidak dibaca, bukan wal. Tadi juga bukan rihlatal syita, rihlatash syita. Nah, itu dibaca idgham was-sha karena lam ta'rif bertemu huruf shad, tempatnya juga di lidah sehingga dekatnya makhraj. Nah, coba kita baca izhar, maka itu malah menyulitkan diri kita. Wal shayf lah.
Itulah kenapa dibaca idgham, karena lam dan shad dekat. Walsa, maka bacanya wassa, langsung seperti itu. Hukumnya idgham syamsiyah namanya. Shaif sebagaimana ayat pertama, hukumnya apa? Mad lin, yaitu fathah diikuti ya sukun, bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Seperti itu. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga, falyabudu. Nah, ini ada lam sukun. Lamnya ini dibaca izhar, tapi bukan termasuk hukum lam ta'rif, bukan qamariyah, bukan syamsiyah seperti itu. Kemudian ya'budu. Nah, yang ain sukunnya sifatnya seperti mim, seperti ro, seperti nun. Nah, karena dia tawassut atau bainiyah, enggak dientak ya, bukan juga ya lepas enggak, tapi tengah-tengah. Ya'budu cukup seperti fal ya'budu, tengah-tengah. Du at-tabi'i karena dhammah diikuti wawu sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Rabba, ra tafkhim karena fathah. Hadza, ha at-tabi'i panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Hadzal bait, dzal bait. Nah, ini izhar qamariyah, al bait karena lam sukun bertemu ba. Nah, makhrajnya beda. Kalau ba di bibir, kalau tadi kayak shin, shad, satu makhraj, sama-sama di lidah, satu tempat, dekat gitu. Nah, kalau ba beda, maka dibacanya izhar qamariyah, al qamariyah seperti itu. Al bait. Nah, al bait ini hukumnya madlin. Nah, karena di sini ada tak ketika sukun, nah ini kan jadi sukun, jadi mati, dia sukun ketika di waqaf. Maka tunaikan sifat syiddah dan hamsnya. Apa itu syiddah? Ditekan bait, at, kemudian dihamskan, didesiskan at, bait. Nah, seperti ada bunyi desisnya. Tapi setelah ditekan dulu baru desis. Seperti itu. Itu tak ketika mati, ketika sukun. Nah, tahu di waqaf seperti ini. Lanjut di ayat yang keempat, allazi Allah idgham syamsiyah karena al bertemu huruf syamsiyahnya lam. Mad bertemu hamzah di lain kalimat. Mad jaiz munfasil panjangnya 2 alif atau 4 harakat. At'amahum. Bukan ata. Kenapa bukan ata? Karena to itu huruf tebal. Kembalikan ke makhrajnya ketika mantul. At'amahum seperti itu. At'amahum. Kalau qolah sughra, hurufnya 5 tadi qaf ta ba jim dal gitu. Kemudian hummi, hukumnya idgham misli, mim sukun bertemu mim, bertemu huruf yang sama, maka mislain, 2 huruf yang sama. Idgham dibaca masuk disertai dengung seperti itu. Minju ikhfa haqiqi, nun sukun bertemu jim, maka dibaca samar. Nunnya masih ada sedikit tapi langsung ke makhrajnya jim. Miju, bukan mingju. Enggak semua dibaca ikhfa itu. Ketika jim maka bacanya minju. Di mana? Di makhrajnya jim itu di mana? Tengah lidah, dinaikkan ke langit-langit. Ju'in, ju mat tabi'i, iwa, atau diwaqafkan di situ maka jadi mat arid disukun. Allazi at'amahum min ju'. Sedangkan di riwayat kita allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf itu 1 ayat. Maka kalau kita baca wasal dilanjut ju'iwa, itu hukumnya idgham bi gunnah, tanwin bertemu wawu. Nah, kemudian mat badal, baca panjang 1 alif atau 2 harakat. Wa amanahum idgham misli, sama seperti tadi, mim sukun bertemu mim, min kha izhar halqi, dibaca jelas. Nah, nun sukunnya khauf akhir ayat. Nah, maka sama seperti ayat pertama, ayat kedua dan ketiga, hukumnya madlin, fa-nya didesiskan khauf seperti itu. Nah, itu pemirsa ya, uraian hukum tajwid yang ada di surah Quraisy. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya, bisa mengamalkannya, sehingga kita membaca Al-Quran sesuai yang diperintahkan Allah. Warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkan, bacalah Al-Quran dengan
sebaik-baiknya dengan tartil sesuai kaidah yang Allah turunkan. Seperti itu. Terakhir kita bacakan sekali lagi surah Quraisy sebelum kita akhiri sesi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Barakallah, mudah-mudahan kita dicatat sebagai ahlul Quran yang membanggakan Nabi Muhammad SAW. Sekian, minta maaf banyak kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.